Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema dengan judul yang sangat populer di kalangan umat muslim. Sebuah pepatah, man la yarham la yurham. Barang siapa tak menyayangi, maka tak akan disayangi. Teman-teman yang berbahagia, tujuan diciptakan manusia tiada lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah harta karun yang tersembunyi. Maka kita harus mencari harta karun itu. Dan tujuan diciptakan manusia selain untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, juga untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bermain-main dalam menciptakan manusia. Hal tersebut difirmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Teman-teman yang berbahagia, kebahagiaan manusia sesungguhnya akan sangat bergantung pada sejauh mana persiapan, sejauh mana kita ini lancar, mulus ketika menempuh perjalanan pulang ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sekarang sedang perjalanan pulang menuju ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwa kodrat manusia adalah memperoleh kedamaian dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterpisahan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan penderitaan dan kesengsaraan. Meskipun hanya sedikit sekali orang yang memahami dan menyadari itu. Kita telah membanting tulang bekerja untuk mendapatkan harta, meraih kekuasaan, meraih kesuksesan, menanggung popularitas. Sebenarnya itu adalah ketersamaran kita terhadap kerinduan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebenarnya dengan mendapatkan itu sedang berharap mendapatkan kasih sayang yang kita dambakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kenyataannya hanya fata morgana saja yang kita dapatkan. Setelah semua didapat, ternyata kita sadari kebahagiaan bukan pada harta, kedudukan, ataupun popularitas yang telah dimiliki itu, tetapi jauh ada di luar semua itu, yaitu di dalam kasih sayang atau cinta sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertaruhannya untuk mendapatkan cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seberapa mampu kita ini mendekatinya. Teman-teman yang berbahagia, dengan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala,
berusaha kita mengadopsi sifat-sifatnya, memiliki akhlak para rasulnya, maka kita akan dipenuhi kasih sayangnya, dan cahayanya akan memancar menyinari kegelapan sekitar makhluk-makhluk ini. Persoalannya, bagaimana cara mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan yang paling dekat kepada Allah, yang paling mudah bagi hambanya, dan yang paling utama di sisinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesuatu yang paling utama yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Seandainya 7 langit dan 7 bumi berada di atas daun timbangan, dan kalimat thayyibah la ilaha illallah berada di atas daun timbangan yang satunya, maka akan lebih berat timbangan la ilaha illallah. Lalu beliau bersabda, wahai Ali, kiamat belum akan terjadi selama di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan kata Allah. Kemudian sahabat Ali berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku berzikir menyebut nama Allah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pejamkan kedua matamu dan dengarkan dari aku 3 kali, lalu tirukan 3 kali, dan aku akan mendengarkannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan la ilaha illallah 3 kali dengan memejamkan mata beliau dan mengeraskan suara beliau. Lalu sahabat Ali bergantian mengucapkan la ilaha illallah seperti itu, dan Rasulullah SAW mendengarkannya. Inilah dasar talqinul zikri yang dijaharkan. Jadi talqin zikir itu bukan untuk orang yang sedang menghadapi syakaratul maut, tapi untuk orang-orang yang akan mati, yang masih sehat. Nah, kita kan akan mati semuanya. Jadi sekarang harus coba kita raih, kita dapatkan talqinul zikir itu dari ahlinya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya. Teman-teman yang berbahagia, masih ada talqin zikir yang lain, yaitu zikir khafi yang harus dilakukan ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menganugerahkan kasih sayang kepada hamba-hambanya, karena firman Allah dalam Al-Quran, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kasih sayang Allah akan menyemburat ke dalam jiwa kita, dan itu menjadi sumber kasih sayang kita untuk saling menyayangi satu sama lain. Hanya dengan menyayangi sesama makhluknya, kita akan memiliki kesempatan terus memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti kata para pesuruhnya, man la yarham la yurham. Barang siapa tak menyayangi, maka tak akan disayangi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.